Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Setiawan Modeong dari kelas 6 TI 1 NIM 170240032. Kali ini saya akan menjelaskan demo modul 7 ya, Intrusion Detection System menggunakan software Snort. Nah, IDS adalah sebuah software yang digunakan untuk membaca paket-paket yang dilakukan oleh klien atau seorang attacker. Nah, pada kali ini menggunakan software atau tools yang namanya adalah Snort. Nah, Snort ini dia bisa menjalankan 3 mode. Yang pertama adalah sniffer mode. Sniffer mode ini dia akan membaca keseluruhan paket yang dilakukan oleh si klien atau attacker. Dan yang kedua adalah namanya mode logger. Nah, di sini dia akan membaca paket-paket tadi yang kemudian disimpan dalam file log yang kemudian akan dianalisa di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah intrusion detection mode. Nah, ini dia akan membuat sebuah rule yang kemudian akan membaca paket-paket yang lewat yang dilakukan oleh klien kepada server. Oke, seperti apa penjelasannya? Langsung saja ke video. Oke, di sini saya menggunakan dua OS. Pertama, klien menggunakan Kali, kemudian servernya sendiri menggunakan Debian. Konfigurasinya pada server menggunakan IP 50.10, kemudian pada klien menggunakan IP 50.20. Oke, kita coba ping ke server dari klien. Oke, jadi kemudian dari server kita coba ping 50.10 20. Oke, jadi juga. Nah, selanjutnya yang pertama yang akan kita buat pada IDS ini adalah Snort, yaitu sniffer mode. Oke, sniffer mode pertama pasti kita install terlebih dahulu Snort di server dengan perintah apt again install Snort. Oke, karena sudah di Debian di server saya sudah terinstall. Selanjutnya kita jalankan Snort dengan yang mode pertama, yaitu sniffer mode. Oke, ada 3 cara, yaitu pertama Snort min v seperti ini. Nah, dia siap untuk membaca paket yang akan lewat pada server nanti. Oke, kita coba ya dari sisi klien. Misalnya kita melakukan ping ke server 50.10. Oke, kita lihat. Nah, di sini dia jalan. Oke. Nah, min v maksudnya di sini dia melihat paket data di layar. Oke. Kita keluar saja, Ctrl C, Ctrl. Nah, kita lakukan snort lagi dengan perintah snort min d. Ya, min d fungsinya adalah min vd maksudnya. Nah, di sini hampir sama, tapi D ini adalah melihat data pada layar aplikasi dalam mode paket logging. Seperti itu. Oke. Nah, di sini kalau sniffer mode dia membaca data tapi secara acak seperti ini. Jadi banyak sekali nih. Ini akan membuat kita pusing. Kalau misalnya ingin melihat data, misalnya ini kita ingin melihat data ini, tapi banyak ini karena terlalu cepat. Nah, caranya adalah kita akan tangkap ini, informasi ini, kita masukkan ke dalam log. Oke, kita. Nah, pada cara kedua ini, yaitu adalah packet logger mode. Oke, caranya adalah kita tangkap ya dengan perintah snort min dev, kemudian min i eth0 min min dev min i eth0 ya, eth0, kemudian min l /var
slash log slash snort. Oke. Oh, salah. Snort min-def min-i. Oh, astaga. Ini min-l, ini eth0. Nah, gitu. Oke. Jadi informasi-informasi pada sniffer mode tadi dia tangkap dimasukan dalam file log gitu. Oke. Kita Ctrl Z aja. Lalu kita lihat di ls/var/log/snort. Oke, di sini ada data-datanya. Ada snort log nih. Oke, selanjutnya kita ingin melihat data pada snort log ini misalnya ya, yang sudah kita tangkap tadi. Contoh snort log ini. Perintahnya snort min-def min-r /var/log/snort. Nah, di sini lihat log apa misalnya yang ingin kita buka ya. Misalnya 158 misalnya yang mana? Ini 158.188.357. Nah, ini paket-paketnya yang kita tangkap dan kita pindahkan ke dalam file log. Oke, selanjutnya langkah ketiga yaitu menjalankan snort dengan mode NIDS. Nah, pertama kita jalankan dulu snortnya dengan perintah mana tadi snort ini snort min-def min-h, kemudian IP networknya. Oke, ini kemudian enter saja. Oke, udah. Oke, kemudian dari klien coba kita melakukan nmap min-s nv 926850.10. Kita lihat. Nah, tunggu sampai selesai nmap-nya. Di server kita akan melihat data rule. Data rule-nya nano/tc/snort/roll scan.roll. Nah, ini coba kita lihat dulu. Nah, ini adalah data rule-nya ya. Ada nmap sini, oke, dan lain-lainnya. Oke, keluar saja. Kemudian kita ls/etc/snort rolls. Ini sama aja itu. Selanjutnya kita akan melihat apakah scan ya akan terekam oleh snort. Oke. Tadi ya kita coba kita ping misalnya 268.50.10. Oke, misalnya ini. Dan kita akan lihat pada snort min-def ya. Ini min-r var/log. Kita akan coba di TCP dump nih. Nah, kan yang ada adalah TCP dump. Nah, sudah ada TCP dump di atas. TCP dump, kita lihat. Inilah data yang direkam oleh snort ya. Tersimpan dia di TCP dump log. Oke, ini seperti ini dia. Oke. Nah, kemudian kita lihat apakah dia ditandai sebagai alert ya saat scanning tadi. Kita ke nano/var/log/snort/alert. Oke, kita lihat. Nah, oke. Nah, kita akan melihat dan akan merekam aktivitas dari klien. Ya, kita tail, kemudian min-f /var/log
log slash snort slash alert. Oke. Pertama, coba kita hyping dulu ya. Kita hyping misalnya. Kita hyping. Mana sih hyping? Nah, ini hyping -s. Kita lihat. Kita lihat apakah ditangkap oleh server. Nih, ya. Kita lihat ini. Nah. Oke. Nah. Hyping ini, hyping dari klien tadi. Terbaca, oke. Selanjutnya jangan di close dulu ini, biarkan dia berjalan. Kemudian kita lakukan spoofing ya. Coba kita spoofing dan kita menyamar dengan IP yang berbeda. Mana itu? Nah ini kita menyamar jadi IP 10.10.10 ya. Oke, kita enter aja. Kita lihat. Nah, oke, di sini ya jelas. Dari 10.10.10 kemudian dia menyerang server ya, menyerang ini. Nah, 10.10.10 yang dibaca. Ya, padahal ini bukan IP dari klien tersebut. Menyamar kan? Menggunakan spoofing tadi. Oke. Coba yang terakhir kita ping besar lah. Kita ini Ctrl C saja, kemudian ini ping, mana ping? Ping. Nih. Kita kirim paket 30.000 ke server. Nah, itu kan kebaca nih. 30.000 maksudnya. Ya, 30.000 byte yang kita kirim ke servernya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat rule baru ya. Rule baru yaitu scan telnet. Perintahnya nano slash etc slash node ya. Terus kemudian kita buat sebuah rule baru. Node namanya adalah scan telnet dot rules. Oke. Nah, di dalam rule ini scan telnet dot rule kita isikan sebuah rule seperti ini. Alert TCP dengan message-nya yaitu telnetnya login gagal. Nah, nanti akan muncul pesan seperti ini nanti pada Wireshark saat kita melihat data dari telnet yang dilakukan oleh klien gitu. Nah, masukkan seperti ini alert TCP ini login incorrect. Nanti tim akan muncul seperti ini. Oke, kalau sudah kemudian kita simpan ya. Nah, kemudian rule ini kita masuk ke nano /etc slash snort.conf. Nah, karena ini terlalu banyak, kemudian kita cari saja. Misalnya kita cari satu kata yang penting di sini yaitu notice. Nah, di notice ini di eksperimental kita berikan dia pagarnya. Kita berikan pagar pada eksperimental. Nah, kemudian pada scan telnet ya, include scan telnet role ya, rule scan telnet kita hapus tanda pagarnya. Oke. Nah, kalau sudah kita save saja. Oke. Nah, kemudian kita akan menghapus alert ya. Alert yaitu data yang sebelumnya itu yang pada scan.rule kita akan ganti dengan ini scan telnet rule yaitu rm/var/log ya, baru kemudian snort, kemudian alert. Kita hapus saja. Oke, berhasil dihapus. Kemudian jalankan lagi snortnya dengan perintah yang tadi ya, yang panjang tadi, mana tadi, yang ini. Oke, udah jalan. Kemudian coba kita install dulu Wireshark. Udah terinstall. Kemudian buka Wireshark. Nah, di sini kita akan membaca aktivitas dari kliennya. Kita capture, kemudian interface, kemudian ETH0-nya di start. Oke, kita siap untuk menangkap paketnya ya.
kita root. So ini di stop aja ya dulu. Oke, ulang karena tadi udah jalan. Create white string, Wireshark lagi masuk. Oke, pilih capture, kemudian interface. Nah, di ETH kita start lagi. Nah, oke, ini siap untuk menangkap paket. Kemudian kita telnet ke server ya. Telnet ke server 50.10 ya. Nah, kita login dengan memasukkan password yang salah. Oke. Misalnya saya punya coba, tapi passwordnya saya salahkan. Saya coba untuk password salah ya. Kemudian kita lihat paket sini. Oke, karena terlalu banyak paket, kita lihat di Nmap ya, banyak sekali. Kita filter saja, cari khusus telnet ya. Nah, misalnya kita cari ya, misalnya ini. Nah, oke, kita lihat di telnetnya, bukan ini ya. Kita lihat datanya, ini bukan source ya. Mana ya? Oh, ini. Nah, kan? Nah, ini datanya ya, login incorrect ya, berdasarkan rule yang kita isi tadi. Nah, kemudian akan timbul di sini tulisan server. Nah, ini. Nah, incorrect ya. Login incorrect server loginnya. Oke. Seperti itu ya. Cara kerja IDS ya, apalagi pada mode network intrusion detection system seperti itu. Oke. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.